Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalamun ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh tamu Allah sedang jamaah asar rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji tentang 7 amalan yang tetap mengalir kepada mayit setelah kematiannya. Orangnya telah wafat, amal ibadahnya tetap mengalir kepada dia. Orangnya telah mati, amal ibadahnya hidup. Orangnya telah tiada, amal ibadahnya tetap ada. Mudah-mudahan kita salah satu yang punya amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, ibu dan bapak rahimakumullah, sab'un, ada 7 perkara kata Nabi, yajri lil abdi, mengalir kepada seorang hamba Allah. Apa yang mengalir? Ajrun hunna, balasan kebaikan dia, pahala daripada ketaatan dan amal saleh dia. Min ba'di mautih, dari setelah kematiannya, wa huwa fi qabrih, dan dia sudah berada di dalam kuburnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa saja amal ibadah itu? Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, man 'allama ilman, kata Nabi, orang yang mengajarkan ilmu. Beruntung orang yang memiliki sedikit ilmu yang Allah berikan. Ibu dan bapak rahimakumullah, lalu ilmu yang sedikit itu dia salurkan, dia berikan, dia sampaikan kepada banyak orang. Siapa yang menyampaikan ilmu menjadi maslahat buat kebanyakan orang banyak, diamalkan oleh orang yang banyak, dia boleh tiada amal ibadah dia memberikan ilmu itu akan mengalir kepada dia setelah kematian dia. Ilmu mana? Semua ilmu, tapi ilmu yang paling tinggi kedudukannya adalah ilmu Al-Quran. Khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Al-Quran ini yang ada hanya untung, ibu dan bapak rahimakumullah. Tidak pun lancar membacanya, falahum ajrani, dapat 2 pahala, dapat 2 ganjaran. Kalau lancar, 10 pahalanya, 1 huruf 10 pahalanya. Kalau seandainya dibaca dalam keadaan berwudu, 1 huruf nilainya sama dengan 25 pahala. Kalau dibaca dalam keadaan salat, maka 1 huruf nilainya sama dengan 50 pahala. Ibu dan bapak bisa bayangkan, Nabi SAW salat sunat tarawihnya itu rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, berapa huruf itu? Rakaat yang kedua Nabi membaca surah Ali Imran yang dilanjutkan dengan surah An-Nisa, itu rakaat yang kedua. Maka sahabat-sahabat yang lain berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran dalam keadaan salat. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Setiap malam beliau dalam tahajudnya beliau mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau semangat ini bisa kita ambil, lalu kita contoh, setelah kita contoh, kita sampaikan kepada orang lain, baik bacaannya maupun semangatnya, motivasinya, maka kita boleh tiada amal itu akan tetap mengalir setelah kematian kita. Maka saya menghimbau seluruh bapak ibu yang hadir, mari sama-sama kita ajak orang lain untuk membaca Al-Quran, termasuk menyalurkan, mengalirkan seluruh ilmu yang lain, termasuk ilmu bapak ibu di bidang kelistrikan ini. Sampaikan kepada orang banyak, terutama senior-senior. Sampaikanlah ilmu ini kepada para junior. Kalau paham mereka, bagus karir mereka dikarenakan itu, maka insya Allah kita telah tiada amal ibadah itu akan mengalir kepada kita. Yang kedua, selain mengalirkan ilmu, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajra nahra, mengalirkan sungai. Sekarang mengalirkan sungai ini dikenal dengan istilah irigasi. Ibu dan bapak rahimakumullah, dulu saat
sumur bor belum ada, saat PDAM belum ada, ibu dan bapak rahimakumullah, orang membuat talian-talian air di kampung-kampung. Apa contohnya? Tak ketemu air bersih, ditemukan air di balik gunung, maka air itu disalurkan melalui pipa bambu. Pipa bambu itu disambung menyambung. Bayangkan dari puncak gunung sampai ke kampung-kampung, sampai ke ladang-ladang warga. Siapa yang melakukannya? Yang melakukan hanya pribadi. Tapi pribadi ini punya semangat maslahatul ammah, kebaikan untuk kepentingan orang banyak. Maka kemudian seiring bertambahnya usia, maka kemudian bambu-bambu ini pun semakin lapuk. Akhirnya bambunya hancur, orangnya pun telah berpulang ke rahmatullah. Namun menjadi inspirasi oleh orang selanjutnya. Orang selanjutnya mengganti bambu tadi menjadi seng. Dibuatlah seng. Seng ini lebih tahan daripada bambu. Setelah seng ini pun hancur, yang punya seng pun telah berpulang ke rahmatullah, diganti oleh pemerintah melalui irigasi lebih permanen. Dibuatkan corannya, dibuatkan alirannya, dibuatkan tempat mengalirnya air, ditempatkan bak-baknya, bahkan dibuatkan turbinnya. Pertanyaannya, apakah orang yang pertama yang telah wafat, yang punya talian-talian bambu yang dijadikan sebagai talian air, apakah berhenti pahalanya? Tidak, tak berhenti pahalanya. Apa yang mahal sebenarnya? Yang mahal itu adalah idenya, yang mahal itu adalah inspirasinya. Jadi siapa yang menginspirasi orang banyak untuk berbuat baik, maka bagi dia adalah pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Maka kita semua ini punya buku masing-masing, punya pena masing-masing, punya catatan masing-masing. Kitalah yang akan menentukan apa yang hendak ditulis dalam buku kita itu, apa yang hendak dicatat. Dan ingat, apa yang kita catat hari ini, apa yang kita tulis hari ini, apa yang kita buat hari ini akan menjadi inspirasi buat orang-orang setelah kita. Maka betapa ruginya seorang Qabil, karena seluruh orang membunuh, Qabil mendapatkan dosanya, karena Qabil adalah orang yang pertama kali mencontohkan bagaimana cara membunuh. Kalau ada nanti ditemukan bagaimana listrik hemat tetapi daya tahannya kuat, ditemukan oleh PLN wilayah Riau, Kepulauan Riau, diteruskan oleh orang-orang setelah kawan-kawan semua, maka insya Allah itu juga akan mengalir pahalanya setelah kematian. Yang ketiga, au hafara bi'ra, kata Nabi. Apa makna hafara bi'ra? Menggali sumur. Siapa zaman Nabi orang yang menggali sumur? Contohnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai hari ini sumur itu masih ada. Apakah di Pekanbaru ada? Ada. Di Jalan Haji Agus Salim. Kalau Bapak Ibu menengok ke Jalan Haji Agus Salim, di sana ada sebuah masjid. Nama masjidnya adalah Masjid Al-Irsyad. Di depan Masjid Al-Irsyad itu ada rumah salah satu orang kaya dahulu di Jalan Agus Salim, namanya Pak Haji Ahmad Fauzi. Dulu beliau punya usaha di dekat Hotel Ibis itu, namanya Toko Afauzi. Beliau juga punya usaha di Jalan Ahmad Yani, namanya Toko Afauzi. Beliau ini terinspirasi. Masjid Al-Irsyad ini sudah megah dari dahulu. Belum banyak masjid-masjid yang cantik, masjid-masjid yang megah, itu Masjid Al-Irsyad dah bagus. Tapi kalau hanya sebatas masjid, semua orang bisa melakukan. Begitu cara berfikir Pak Haji Ahmad Fauzi. Maka beliau tengok apa yang bisa beliau sumbangkan untuk masyarakat luas. Saat itu yang berkendala masyarakat Pangeran Hidayat sampai ke Agus Salim itu, air waktu itu keruh. Airnya keruh dan agak berbau. Maka Pak Haji Ahmad Fauzi memanggil tim yang ahli di bidang itu. Diperkirakan air ini bisa akan bagus, hasilnya jernih, bening, bila digali sedalam 125 meter. Digalilah sumur bor saat itu 125 meter, maka menyemburlah air yang jernih, air yang bening, air yang bersih, dan seluruh warga boleh mengambilnya. Diletakkanlah sumur bor itu di depan rumah beliau, di luar pagar rumah beliau, biar orang tidak sungkan mengambil air ini. Siapapun boleh mengambil. Bayangkan, saya dapat informasi sampai hari ini air itu masih mengalir, padahal Pak Haji Ahmad Fauzi telah wafat 2 tahun yang lalu. Ini artinya ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang berbuat kebaikan, dia gali sumur untuk kemaslahatan orang banyak, dia boleh tiada, tapi amalnya akan tetap mengalir kepada dia. Yang keempat,
Au gharasa nakhla, kata Nabi, orang yang menanam kurma. Ada sesuatu yang bila dimakan, bila diminum, bila ditanam hukumnya mubah. Tapi bila menanam, bila memakan, bila meminum yang lain hukumnya adalah sunnah. Apa contohnya? Meminum air SMS hukumnya mubah. Tapi bila meminum air zam-zam hukumnya sunnah. Bila memakan gulai rendang kerbau, hukum memakannya mubah. Bila memakan gulai kambing sunnah. Jadi memakan gulai kambing itu sunnah, berpahala bila memakan gulai kambing. Tapi ada orang bila menengok gulai kambing tensinya naik. Menengok saya baru tensinya naik. Saya biasanya kalau pergi membimbing jamaah umrah, hari ketiga itu biasanya kami ke mat'am. Mat'am itu tempat rumah makan, restoran. Saya tengoklah orang Arab itu makan macam mana. Ibu dan bapak rahimakumullah, orang Arab itu biasanya kalau seekor kambing itu yang memakan hanya berenam. Jadi seekor kambing itu yang memakan berenam, tak naik tensinya. Kita bila seekor kambing itu yang memakan 2 RT, tapi naik tensi. Sampai di sana orang sekali tarik pahanya ditariknya, sekali tarik kepala kambing itu ditariknya. Kita dapat daging kambing itu sudah diaduk-aduk, tinggal kadang-kadang serpihan-serpihan tak berdaya saja lagi tinggal. Itu yang kita makan, naik juga tensi dibuatnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang salah? Dari awal kita sudah mindset kita terhadap makanan itu yang sudah rusak. Jadi tidak ada makanan sesehat gulai kambing, tidak ada makanan sehebat gulai kambing. Dan Nabi paling suka memakan gulai kambing. Maka bila dimakan gulai kambing itu karena mencontoh Nabi, hukumnya sunnah, berpahala. Yang ketiga, ada sesuatu yang ditanam mubah. Mangga Thailand, durian montong ditanam mubah. Tapi kalau yang ditanam itu adalah kurma, sunnah. Jadi menanam kurma ini sunnah. Saya menghimbau ini gerakan-gerakan di PLN. Saya tengok pohon-pohon rimbun dah banyak. Ini sesekali coba diidekan. Sudah ya? Alhamdulillah. 1 batang, 2 batang. 2 batang. Mungkin perlu ditambah jumlahnya, karena kurma ini tidak bisa berbuah dia bila sebatang. Kurma ini sistemnya kawin, tak sama dengan tanaman yang lain. Jadi kalau tidak ada pasangan hidupnya, dia tidak bisa berbuah. Dia akan hidup tapi tak berbuah. Jadi kenapa kurma di Masjid An-Nur berbuah, kurma di Masjid Al-Falah dan Muttaqin berbuah, kurma di Masjid Nurul Iman Kulim berbuah, kurma yang kita tanam ramai-ramai di dekat PLTA sana juga berbuah. Itu salah satu penyebabnya ibu dan bapak rahimakumullah adalah karena dia ditanam ramai-ramai. Jadi kalau dibuat gerakan menanam pohon kurma, menanam kurma itu saja sudah sunnah. Apalagi kalau semuanya diwakafkan, diambil pada hari yang baik. Hari apa itu? Contohnya hari saat orang berpuasa, sunat Senin dan Kamis, dijadikan sebagai perbukaan. Masya Allah, berlipat-lipat sunnahnya, insya Allah barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, ibu dan bapak rahimakumullah, au bana masjidan, membangun masjid, kata Nabi. Belakangan ini kita sangat luar biasa gembira karena menengok semangat anak-anak muda membangun masjid. Saya ketemu seorang model, emaknya wafat, berpulang ke rahmatullah kena COVID. Selama pencaharian dia, umurnya masih 28 tahun. Lalu dia bukalah toko bangunan. Lalu uang dia selama untung menjalankan usaha itu diberikan hadiah untuk emaknya. Apa hadiahnya? Membangun sebuah masjid. Umur 28 tahun membangun masjid. Ada orang usia 82 pun tidak tertarik membangun masjid. Dibangun masjid, sudah diresmikan oleh Pak Yayat Cahyadi beberapa waktu yang lalu. Ada lagi seorang ibu usianya belum sampai 40 tahun, sekarang sedang membangun masjid yang kedua. Masjid ini di dekat MAN 2 model. Namanya nanti insya Allah Masjid Rahmatullah 2. Kita salut. Mengapa demikian? Pembebasan lahan saja sudah 2,5 miliar. Belum lagi membangunnya. Usia belum sampai 40.
Tapi banyak orang sawitnya luas, tanahnya luas, kekayaan begitu banyak, tapi tak tertarik membangun masjid. Padahal siapa yang membangun rumah Allah di atas permukaan bumi ini, maka Allah yang akan membangunkan istana buat dia di dalam syurga. Kalau kita datang ke Masjid Abu Darda itu, maka apa yang terpikir oleh kita salah satunya adalah macam ini Pak Haji Dasrul membangun rumah Allah di atas dunia. Kalau beliau ni masuk syurga, macam mana agak-agaknya Allah Ta'ala mempersiapkan istana buat beliau di dalam syurga. Mudah-mudahan kita termasuk. Saya juga masih dalam rangka mengumpulkan dana awal. Mudah-mudahan dalam waktu tak begitu lama, mudah-mudahan masjid atau musalla pertama bisa didirikan insyaAllah. Mohon doa Bapak Ibu semua, mudah-mudahan niat ini cepat bisa terwujud. Karena saya menjadi beban bagi saya kalau saya menyampaikan kaji, saya tak bahagian daripada orang mengamalkan. Ibu dan bapak rahimakumullah, yang keenam, awarasa mushafan, mewariskan Al-Quran. Mewariskan Al-Quran. Saya sarankan ibu dan bapak rahimakumullah, Al-Quran yang kita wariskan terutama di masjid, carilah Al-Quran yang memang nyaman orang membacanya. Ada Al-Quran bagus tapi tak tepat sasaran. Contoh di kampung-kampung, saya sering menemukan Al-Quran di kampung-kampung, Al-Quran Rosam Usmani. Al-Quran Rosam Usmani itu bagus, tulisannya jelas, tapi di kampung banyak orang-orang tak bisa membacanya. Karena di kampung orang lebih familiar Al-Quran Toha, Al-Quran cetakan Indonesia. Tapi kalau untuk di Pekanbaru sekarang sudah mulai banyak orang-orang tahsin, sudah mulai banyak kelompok-kelompok tahfiz, pandai dia membaca Al-Quran Rosam Usmani. Tapi lebih banyak lagi sebetulnya kalau untuk anak-anak tahsin, untuk anak-anak tahfizul Quran, untuk anak-anak di pondok pesantren, berikanlah Al-Quran Rosam Usmani. Tapi kalau untuk orang-orang yang tak pandai membaca Al-Quran Rosam Usmani, maka tentu lebih tepat kita berikan Al-Quran biasa yang dia bisa membacanya. Dan usahakan tulisannya besar, karena yang paling banyak baca Quran di masjid-masjid di kampung-kampung itu justru yang tua-tua, maka tulisannya mesti besar. Karena ada orang bila didekatkan nampak, dijauhkan tak nampak. Ada pula yang terbalik, dijauhkannya nampak, didekatkan tak nampak. Ada yang pula yang paling berbahaya, didekatkan tak nampak, dijauhkan pun tak nampak. Maka tentu tulisannya yang mesti diperbesar, apalagi kalangan-kalangan amputaka sampai 10 tahun KT, maka ini tulisannya mesti besar. Yang terakhir, yang ketujuh, ibu dan bapak rahimakumullah, au taraka waladan, kata Nabi, engkau meninggalkan anak. Anak yang macam mana? Anak yang yastaghfiru lahu, yang mendoakan engkau kepada Allah, memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da mautih, setelah kematian. Jadi kita telah mati, namun anak-anak kita meminta ampun buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini yang tahu dosa kita, anak ini yang tahu keburukan kita, anak ini yang tahu siapa kita selama ini. Dia mintakan ampun kepada Allah untuk kita, meleleh air mata dia, berkata dia, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pangkalnya Allahumma fillahu, ya Allah ampunilah. Di ujungnya wa'fu anhu, maafkanlah. Jadi ampun ia, maafkan ia. Kalau ini sudah dapat oleh kita, maka berarti sudah sempurnalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya menghimbau ibu dan bapak semua, jangan sampai sia-siakan 7 hal ini. Karena inilah amalan yang akan tetap mengalir kepada kita setelah kematian. Mudah-mudahan kita salah satu yang mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab jika ada. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang membangun masjid, beberapa lalu saya pernah mendengar bahwa itu kalau keramiknya di sekarang dapat keramiknya yang biasa, setelah itu ada orang lain yang menyumbang, dan itu tidak boleh dibuka lagi. Oh ya, baik. Pengurusnya, gitu kan? Jadi karena sumbang orang lain itu akan diputus. Apakah seperti itu? Baik. Saya mengalami hal yang sama dengan yang Bapak alami. Saya ditunjuk jadi ketua masjid.
kebetulan ada keramik-keramik kecil-kecil dekat tiang masjid. Saya tengok sebahagian ada yang tanggal. Saya gantilah keramik yang baru. Kerana kita ketua baru kena marah sama yang tua-tua. Apa kata yang tua-tua? Habis pahala awak dinya. Rupanya yang dimaksudkan habis pahala tu kalau saya ganti keramik itu, habis pahala mereka. Padahal tidak. Sama dengan tadi saya contohkan bapak yang membuat sumur, membuat irigasi melalui bambu. Bambunya telah hancur, orangnya telah wafat, tapi yang dia buat tu menjadi inspirasi buat oleh orang lain, maka tetap mengalir pahalanya kepada dia. Jadi siapa yang pernah membuat keramik masjid ini, dilanjutkan oleh orang membuat keramik yang sama tapi bentuknya berbeda, diganti keramik yang lama, dipercantik, maka orang yang pernah membuat keramik tidak akan hilang pahalanya, kerana dia sudah menginspirasi orang lain berbuat kebaikan. Itu Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya tak ada lagi. Kalau tidak ada, itulah yang dapat disampaikan. Allah lah yang maha mencukupkan segala yang kurang. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. InsyaAllah Allah menjauhkan kita daripada segala mara bahaya dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.